Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dian Septiani dengan NIM 90 100 11 80 25. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang akad rahan yang saya ketahui. Nah, yang pertama yang harus kita ketahui yaitu definisi akad rahan. Rahan secara bahasa berarti tetap dan abadi, di mana rahan juga dapat diartikan sebagai tertahan atau penahanan. Menurut Al-Qurtubi, rahan adalah barang yang ditahan oleh pemberi utang apabila orang yang berutang tidak mampu untuk melunasi utang tersebut. Dalam rahan, pemberi utang memiliki kuasa penuh atas penjualan barang jaminan apabila orang yang berutang tidak mampu untuk melunasi utangnya pada saat jatuh tempo. Apabila uang dari hasil penjualan tersebut memiliki tambahan, maka sisanya harus diberikan kepada orang yang berutang. Dan jika uang dari hasil penjualan tersebut kurang, maka orang yang berutang harus menambahkan untuk melunasi utangnya. Selanjutnya kita harus ketahui dasar hukum akad rahan ini terdapat pada Quran surah Al-Baqarah ayat 283 yang artinya apabila kamu dalam suatu perjalanan dan bermuamalah secara tidak tunai sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang yang sebagai tanggungan yang dipegang dari pihak yang berpiutang. Adapun hadis dari riwayat Abu Hurairah yang artinya Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, gadai tidak menutup pemiliknya yang menggadaikannya, yang memiliki hasilnya dan menanggung atas kerusakannya. Kita juga harus ketahui rukun akad rahan. Ada 5, yaitu yang pertama pemberi gadai atau rahin, yang kedua penerima gadai atau murtahin, yang ketiga barang jaminan atau marhun, dan yang keempat yaitu utang atau marhun bihi, dan yang kelima yaitu ijab dan kabul. Sedangkan syarat akad rahan, yang pertama yaitu syarat yang melakukan akad harus berakal balik, tidak dalam keadaan terpaksa atau dipaksakan, dan harus cakap hukum. Yang kedua yaitu syarat sigat atau akad. Akad tidak terikat dalam suatu syarat tertentu dan tidak tergantung pada saat terjadi suatu masa yang akan datang, di mana syarat yang terikat dalam suatu syarat tertentu, misalnya pihak yang menjual barang tersebut ingin melakukan suatu akad dengan syarat barang jaminan yang memberi barang miliknya, di mana sedangkan akad yang bergantungan yang terjadi pada masa yang akan datang, misalnya yaitu akad rahan berlangsung selama tidak turunnya hujan. Yang ketiga yaitu syarat utang, di mana orang yang berutang memiliki hak untuk membayarnya. Yang kedua yaitu jumlah utang dapat digantikan dengan barang jaminan untuk menggadaikannya apabila di mana jumlah barang tidak boleh melebihi di mana jumlah utang tidak boleh melebihi jumlah barang sebagai jaminan. Dan yang ketiga yaitu
hak utang harus jelas. Sedangkan kita juga harus ketahui manfaat barang rahan. Yang pertama dari pihak yang menerima gadai, yaitu menurut ulama Hanafiyah dan Hambaliyah berpendapat bahwa orang yang menerima barang sebagai jaminan tersebut tidak boleh memanfaatkannya, baik itu jenis maupun bentuknya, misalnya kendaraan, tempat tinggal dan yang lainnya, kecuali selama pihak pemberi mengizinkannya. Begitupun dari pihak yang memberi gadai. Menurut ulama Hanafiyah dan Hambaliyah berpendapat bahwa pihak yang memberi barang gadai tersebut tidak boleh memanfaatkannya, baik itu jenis maupun bentuknya, kecuali mendapatkan izin dari penerima barang tersebut. Selanjutnya kita harus juga ketahui implementasi akad rahan dalam lembaga keuangan syariah. Yang pertama yaitu rahan merupakan produk penunjang sebagai alternatif penggadaian, karena untuk membantu pihak nasabah untuk memenuhi kebutuhan insidentalnya yang mendesak. Yang kedua yaitu bank syariah tidak menarik manfaat apapun kecuali pembiayaan pemeliharaan dan pemanfaatan dari barang gadai tersebut. Dan yang ketiga yaitu rahan merupakan produk pelengkap, artinya produk lain seperti dalam pembiayaan bayi al-murabaha. Bank dapat menahan barang dari pihak nasabah sebagai konsekuensi dari akad tersebut. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan dari materi akad rahan ini. Apabila penjelasan saya kurang jelas, mohon diluruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.